Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 9 Oktober 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Keahlian Paling Ahli. Firman Tuhan terambil dalam Ibrani 3 ayat 3 sampai dengan ke-5. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan yang memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah kami boleh belajar menyanjung, menghormati kepada pribadi yang tepat dan bukan kepada pribadi yang salah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Keahlian paling ahli berarti dialah ahli dari semua orang-orang yang ahli di muka bumi ini. Kalau kita belajar bahwa setiap kita itu pasti punya idol, punya orang yang kita kagumi, punya orang yang kita cintai, punya orang yang begitu terkenal dalam diri kita. Kalau kita belajar dalam pertumbuhan usia anak-anak, mungkin waktu kecil anak-anak itu mengagumi orang tuanya, mengagumi nenek dan kakeknya. Dalam pertumbuhan usia menjadi remaja, dia mengagumi bintang filmnya, dia mengagumi adalah tokoh-tokoh yang diidolakannya, baik itu bintang film, baik itu penyanyi, baik itu mungkin seorang penari atau seorang ahli di bidang tertentu yang dia kagumi. Dalam proses kemudian perjalanan hidup manusia, ada kekaguman-kekaguman kepada orang-orang tertentu. Namun kemudian ada proses mengalami yang namanya itu kekecewaan. Setelah orang yang dikagumi itu ternyata berbuat salah atau tidak sesuai dengan harapannya di kemudian hari, maka timbullah kekecewaan. Sekalipun dia cerdas, sekalipun dia pandai, sekalipun dia seorang yang dikagumi sebelumnya, namun yang namanya manusia itu ada kelemahan. Yang namanya manusia itu ada yang namanya itu kelalaian yang bisa diperbuat. Belum kemudian yang namanya harapan itu bisa setinggi langit. Harapan itu tidak mudah diturunkan, tapi kenyataan itu akan membuktikan siapa orang yang kita kagumi sesungguhnya itu. Pada bagian firman Tuhan kita dibaca dikatakan bahwa Musa itu sedemikian dikagumi oleh orang-orang Yahudi. Dan Alkitab pun mencatat Musa itu memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan yang memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakannya kemudian. Namun kita tahu Musa pun juga adalah pribadi yang tidak sempurna. Dalam kondisi manusianya dia bisa berbuat salah, dia bisa melakukan kelalaian. Demikian juga tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab tidak lepas dari yang namanya kekurangan. Sekalipun apa yang diperbuatnya itu demikian banyak hal yang luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa. Ada yang setelah dipakai Tuhan menjadi buruk, ada yang memang buruk sebelumnya namun dipakai Tuhan menjadi baik. Salah satunya Paulus. Sebelumnya begitu buruk, dipakai Tuhan dia begitu baik dan tidak ada catatan yang spesifik bagaimana Paulus melakukan sebuah kesalahan setelah dia menerima Tuhan. Tapi ada orang yang sedemikian baik sebelumnya, namun setelah menjadi anak Tuhan kemudian menjadi sombong seperti Saul dan tokoh-tokoh yang ada. Rasul yang diangkat oleh Yesus, Yudas Iskariot, dipilih sebelumnya namun menjadi lebih buruk. Itulah orang-orang yang ideal menurut kita, yang kita kagumi, yang punya kelebihan, namun ternyata mengecewakan di kemudian hari. Dan firman Tuhan kemudian memberikan sebuah gambaran mana yang lebih utama, bangunannya atau si ahli bangunannya. Dalam ayat 3 dikatakan sama seperti ahli bangunan itu lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Kalau kita berbicara tentang rumah yang dibangunnya siapa, artinya seluruh ciptaan yang ada dalam dunia ini. Saudara boleh mengagumi binatang tertentu, saudara boleh mengagumi tokoh tertentu, saudara boleh mengagumi mungkin tanaman-tanaman tertentu, khususnya bagi pencipta tanaman bunga tertentu, dan kita berikan waktu yang banyak mengurusnya, merawatnya. Namun jangan melupakan bahwa semuanya itu adalah ciptaan yang diciptakan oleh Allah. Seluruh apa yang kita capai, apa yang kita gapai, itu menjadikan sebuah keahlian yang kita miliki untuk mencapainya. Kita bisa mungkin mengagumi diri sendiri karena kita bisa mencapai sesuatu, karena ada keahlian, ada skill, ada kepandaian yang kita miliki.
Kita bisa mengagumi orang lain karena orang itu menjadi sebuah contoh idola yang diidolakan oleh kita. Namun harus diingat, semua yang ada di muka bumi ini sifatnya itu adalah ciptaan. Dia bukan pencipta. Semua yang ada di muka bumi ini seperti yang firman Tuhan katakan, itu bangunan, bukan ahli bangunan. Sedangkan firman Tuhan berkata, siapa ahli bangunan sesungguhnya? Yaitu Allah sendiri. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menjadikan kita, Allah yang memberkati kita, Allah yang memberikan penyediaan apa yang kita butuhkan. Dia adalah ahli bangunan, ahli dari segala ahli, arsitek dari segala arsitek, kehidupan dari segala kehidupan yang ada dalam dunia ini. Di mana Allah yang memiliki segala sesuatu secara sempurna, itu hadir di dalam keterbatasan dan ketidaksempurnaan manusia. Kalau ada saja satu hari kemudian Tuhan lupa menerbitkan matahari, sekalipun memang pemahamannya adalah bumi berputar atau bumi berhenti, lalu berarti ada bagian di bumi yang terlalu atau setiap saat tersorot oleh matahari, dan ada bagian bumi yang lain sebelahnya lagi itu tidak terkena matahari. Maka itu adalah permulaan daripada akhir zaman yang terjadi. Kalau alam semesta ini tidak dijaga oleh Tuhan, lalu bergerak secara liar, bergerak ke sana ke sini, kemudian terjadinya benturan, terjadilah yang namanya itu akhir zaman. Kalau setiap hari dari kita bangun sampai kita tidur, semua bisa berjalan dengan baik alam semesta ini, itu karena seorang ahli, yaitu Allah. Kalau kita bisa berfungsi, anggota tubuh kita, mata kita tiap sekali bangun bisa melihat, telinga kita masih bisa mendengar, mulut kita masih bisa bicara, tangan kita masih bisa berkarya, kaki kita masih bisa berjalan. Semuanya itu tidak tiba-tiba, tetapi ada ahli dari segala ahli, yaitu Allah sendiri, yang menjadikan kita bisa menikmati yang namanya itu berkat kehidupan setiap hari. Lidah kita masih bisa merasakan nikmatnya makanan. Kita bisa merasakan yang namanya manis, yang namanya asin, yang namanya asam, yang namanya gurih, yang namanya nikmatnya makanan. Kalau Allah tidak menciptakan lidah dalam diri kita, tidak ada rasa, tidak ada artinya makanan seenak apapun kita makan, maka itu adalah anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita memahami bahwa Allah itu adalah ahli dari segala yang ahli, mari kita hidup dengan baik seperti Musa, menjaga kepercayaan yang diberikan oleh Allah itu dengan baik, yang firman Tuhan katakan, sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar dari Musa, sama seperti ahli bangunan. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan yang memberi kesaksian tentang apa yang diberitakan kemudian. Kita melihat Musa sudah melakukan apa yang terbaik menurut bagiannya, dan kita dipanggil oleh Allah sebagai bangunan yang sudah Tuhan ciptakan. Biarlah kita mengerjakan bagian kita dengan sebaik-baiknya, dan jangan kita menempatkan diri sebagai ahli bangunan, karena kita hanya bangunan dan bukan ahli bangunan. Bangunan yang dibentuk oleh Allah. Biarlah segala syukur kemuliaan hanya kita naikkan kepada Allah, dan jangan sampai kita mengidolakan diri sendiri atau mengagumi orang secara salah dan kemudian melupakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah. Kami miliki Allah ahli di dalam segala ahli. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.